kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anakku Alexandria. Berjumpa lagi kita belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 3A subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, kemarin baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Di situ kita menemui ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan di sekitar kita juga terdapat banyak hewan lagi lainnya seperti kucing, ayam, dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari semua itu, bagaimana pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Yuk kita bahas. Nah, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Nah, caranya bagaimana? Cara perkembangbiakan hewan antara lain yang pertama adalah bertelur. Telur itu ya, ingat-ingat ovipar, disebut dengan ovipar. Contohnya bisa pada ayam, katak, ikan, ya. Kemudian kupu-kupu, ya, bebek yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kemudian ada lagi cara melahirkan. Melahirkan disebut dengan vivipar. Nah, contohnya pada di sekitar kita ada kucing, ada kuda, sapi, kambing, gajah, dan paus. Nah, yang ketiga, cara perkembangbiakan gabungan nih antara bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivipar, ya. Hewan tersebut gimana caranya, Miss? Nah, ternyata hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kadal, hiu, ikan pari, ataupun ular boa. Nah, kita akan membahas pertumbuhan pada kucing. Kucing yang kalian pasti ada yang punya mungkin dari kalian, ya nak ya. Nah, ternyata kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing yang ditumbuhi dengan banyak rambut ataupun bulu-bulu halus. Nah, kucing juga bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kalian lihat, di sini ada gambar kucing. Nah, ada anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Lalu kucing dewasa melahirkan anak kucing. Kita bahas lagi tentang pertumbuhan ayam yang sering kalian temui ya sehari-hari. Bahkan kalian hobi banget nih makan ayam. Nah, ternyata ayam itu pertumbuhannya dimulai dari telur. Kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan memiliki 2 kaki. Ayam kemudian juga memiliki paru. Ayam bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum agar ayam tumbuh dengan sehat. Kemudian kita ke pertumbuhan kupu-kupu. Ini gambarnya ya nak ya. Nah, kupu-kupu mengalami pertumbuhan melalui perubahan atau daur ya. Nah, gambar di sini melihatkan daur hidup kupu-kupu. Setelah diawali beberapa hari kemudian telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Kemudian ulat ini makan daun-daunan sehingga tumbuh menjadi besar. Ulat yang sudah besar kemudian mencari tempat untuk berdiam diri dan tubuhnya dililit oleh
biasanya oleh dedaunan yang sudah kering ya nak ya. Ini disebut dengan masa-masa menjadi kepompong. Kepompong ini dibungkus dengan sesuatu berwarna coklat dan keras. Tadi yang disebutkan yaitu daun-daun yang sudah kering. Nah, kepompong ini akan berpuasa. Wah, hewan ternyata berpuasa juga ya, Wis. Iya dong. Nah, berpuasa selama 7 sampai 20 hari. Nah, kira-kira kamu kuat enggak ya? Enggak usah deh, enggak usah ikut-ikutan. Ya, kita puasanya cara kita aja sendiri, cara Rasulullah. Kemudian setelah 7 sampai 20 hari, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang tadinya bentuknya ulat yang tidak bagus, kita juga melihatnya jijik, kemudian berubah setelah berpuasa. Dia berubah menjadi sesuatu yang indah, ya. Seperti kita, setelah puasa kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita akan membahas pertumbuhan nyamuk. Nah, nyamuk juga memiliki daur hidup nyamuk. Nah, itu di situ ada gambarnya ya, nak ya. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Nah, daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Kemudian telur itu berada di atas air, ya. Nyamuk ini tumbuhnya di atas beradanya di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur ini menjadi jentik-jentik. Kamu suka lihat ini got-got itu jentik-jentik yang bergerak. Nah, ya. Jentik-jentik ini kemudian berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk kecil ya. Kemudian beberapa nyamuk juga ada yang dapat menyebarkan penyakit seperti penyakit demam berdarah ya. Jangan sampai ya kalian mengalami ini ya. Nah, karena perkembangan biakan nyamuk ini banyaknya digunakan air, rumah kamu jangan sampai ada air yang menggenang supaya tidak ada nyamuk yang menyebabkan demam berdarah ini, yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, berikutnya kita ke pertumbuhan katak. Nih, ini juga ada gambar daur katak ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak biasanya bertelur pada air yang tenang. Pada saat bertelur, katak biasanya akan menghasilkan ribuan telur. Coba bayangkan. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau yang disebut dengan kecebong kecebong dengan kaki ya. Kecebong tanpa kaki, kemudian tumbuh kecebongnya ada tumbuh kakinya. Akhirnya tumbuh menjadi katak muda. Setelah itu tumbuh menjadi katak dewasa. Pada saat menjadi katak dewasa, ekor berudunya menghilang dan pernafasannya berubah menjadi paru-paru yang awalnya menggunakan insang ya. Dibantu juga selain paru-paru dibantu dengan kulitnya ya nak ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita yang pertama adalah hewan dapat berkembang biak dengan 3 cara, yaitu dengan cara bertelur atau ovivivipar, yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar, atau yang ketiga bertelur dan melahirkan ovovivipar. Kemudian semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup dari lahir atau menetas hingga tumbuh menjadi dewasa. Begitu anak-anakku, kita pelajaran sampai sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.